Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan limpahannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan semua umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Syaila Zauja Ramadhani dari kelas 12-4 SMA Negeri 1 Jatiwaras, akan menyampaikan tausiah dengan tema bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian sedangkan kalian tidak mengetahui suatu pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Lalu, bagaimana caranya kita bersyukur? Teman-teman, bagaimana caranya kita bersyukur? Ayat tadi menjelaskan, dengan pendengaran kita dituntut untuk mendengarkan nasihat kedua orang tua kita. Dengan penglihatan kita dituntut untuk melihat pahit getirnya perjuangan kedua orang tua kita. Ayah kita, hadirin, rela dari pagi hingga sore hari banting tulang, peras keringat mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Ibu kita, hadirin, subhanallah pengorbanannya. Dari mulai hamil berpayah-payah, membawa buah hati dalam keadaan lemah, hati terasa resah, melahirkan dengan cara susah, bahkan keringat dan darah bersimbah. Subhanallah pengorbanannya. Ini baru sebagian kecil pengorbanan kedua orang tua kita yang tidak bisa saya untai satu persatu. Lalu, bagaimana kita caranya berbakti kepada kedua orang tua? Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sudah berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang pertama, seorang anak janganlah berkata yang kasar yang dapat melukai hati kedua orang tua kita. Karena mengatakan saja sudah tidak boleh. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih, banyak anak melakukan dosa tanpa disengaja. Ketika kedua orang tuanya memanggil, tak sedikit pun ia bergeming, diam 1000 bahasa. Contoh tersebut, seorang anak sudah melakukan dosa tanpa disengaja.
Allah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana hendak obat dicari? Yang kedua, seorang anak janganlah berkata kasar atau membentak keduanya, apalagi mencaci maki, mengomel-ngomel, marah-marah, menghina dan memukul. Yang jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang anak hendaklah bertutur kata yang mulia, penuh rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tuanya memberi nasihat, seorang anak harus patuh dan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Keempat, seorang anak pandailah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita diberi kesehatan, umur panjang dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita mendoakan kedua orang tua kita kali ini, sekalipun kedua orang tua kita telah tiada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menelpon atau meminta maaf bila pernah melupakan salah? Hadirin, mari kita renungkan sebuah kisah tersebut. Diriwayatkan seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Dan sahabat Rasul pun menjawab, "Ya, masih." Rasulullah pun bersabda, "Faljamha fa innaka tahta rijlaiha." Berbaktilah engkau kepada ibumu karena surga berada di telapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus melaksanakan keempat hal tersebut agar kita tergolong orang-orang yang pandai membahagiakan kedua orang tua kita, baik lisan, perbuatan maupun doa. Sebab ada peribahasa, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada keridoan orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Hal tersebut senada dengan Bang Haji Roma Irama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.